ya, dalam kondisi khotib sedang dalam keadaan khutbah, kita malah dianjurkan yang wajib saja, yakni Fatihah saja. Fatihah saja, begitu khotibnya ruku, kemudian dilanjutkan dengan ruku. Kemudian berikutnya, ini juga terkait dengan bacaan Nabi yang beliau baca pada rakaat sebelum subuh, sampai kata Siti Aisyah begini, kata beliau, Nabi SAW yarka'u khafifatain, Nabi melakukan sholat sunnah itu dengan ringan. Ringan ini maksudnya tidak berlama-lama. Bahkan kata beliau, al-qur'a bi kitab. Nabi ini baca surat Fatihah enggak sampai sebegitunya dalam dugaan. Tapi tetap karena di hadis yang lain, di hadis baik riwayat Bukhari maupun riwayat Imam Muslim, la sholata illa qiraati suratil Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat yang sah kecuali di situ ada bacaan ada riwayat di Quran dengan Ummul Quran, yakni surat Fatihah, ada juga redaksi di Fatihatil Kitab dan sebagainya. Intinya dalam sholat sunnah sebelum subuh kita tidak terlalu panjang seperti yang biasa kita lakukan di pelaksanaan sholat sunnah sebelum subuh. Berikutnya, ini adalah hadis berkaitan dengan sholat sunnah, namanya adalah istikhor. Ini bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah. Di hadis ini, kata sahabat Jabir, Nabi mengajarkan kepada kami tentang sholat istikhor. Sholat istikhor itu sholat meminta petunjuk kepada Allah mana yang lebih baik. Jadi dalam setiap urusan ketika terjadi keraguan, maka sahabat ini melakukan sholat istikhor. Misalnya ini saya melanjutkan S1 atau S2 atau S3. Kalau kira-kira sudah yakin, maka teruskan. Tapi kalau ragu-ragu, ini melanjutkan S2 dulu atau menikah dulu. Nah, kalau yang baik, teruskan saja. Ini ketika ada dua barang baik, ada dua opsi sama-sama baik, lalu ragu. Mana yang harus saya dahulukan? Maka kemudian minta petunjuk kepada Allah melalui sholat istikhor. Nah, ini doanya memang agak panjang. Doanya agak panjang. Ini biasanya kalau bisa dibaca, karena jadi saya kalau doa ini saya print dulu. Itu saya print, lalu saya letakkan di dekat tempat sujud. Di dekat tempat sujud. Lalu setelah tahiyat, tapi sebelum salam, saya baca ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaghfiruka biqudratik. Ya Allah, aku meminta pilihan dengan ilmu yang maha luas. Dan aku minta ketentuan takdir, dan juga minta pemberian yang agung. Engkau yang maha takdirkan, tidak ada ketentuan takdir. Engkau maha tahu, aku tidak ada pengetahuan. Ini sekali lagi, Nabi mengajarkan seperti yang dulu sudah saya sampaikan, doanya Nabi itu lebih banyak diawali dengan memuji kemahabesaran Allah, memuji keagungan Allah. Baru kemudian di bagian belakang Nabi berdoa ini. Di sini setelah menyebut keagungan Allah lalu sebut. Tentunya kalau sedang sholat itu dibaca dengan bahasa Arab. Tapi kalau kira-kira nanti yang dimintakan kepada Allah itu
perlu dengan bahasa Indonesia, maka dibaca setelah salam. Dibaca setelah salam, lalu di bagian doa, bagian akhir itu sebut, ya Allah, misalnya gitu. Ya Allah, ini ada 2 calon jodoh saya, apakah Mbak ini atau Mbak yang satunya lagi, ya Allah. Tapi hampir selama ini antara kita dulu, di antara jodoh itu sesuai dengan keinginan kita, atau mungkin menantu. Ini panjenengan sebentar lagi banyak di antara kita yang akan mantu. Ini mantu yang satunya urusan mana, satunya seperti apa, kemudian beristirahat, kemudian beristikharah, meminta petunjuk kepada Allah. Hadisnya memang cukup panjang. Lalu begini, bagaimana cara kita mengetahui hasil istikharah? Pertama, kalau memang ada yang menggunakan mimpi, bisa dibenarkan. Tapi terkadang sekali lagi, tidak semua istikharah itu ada petunjuk mimpinya. Cuma kalau orang itu menunggu dengan mimpi. Saya kesulitan dengan cara hasil mimpi, karena saya pernah ada satu hajat yang kita mintakan kepada Allah, mana yang terbaiknya, sehingga kita tidak tahu. Ini tidak mimpi-mimpi. Beberapa hari itu tidak ada mimpi. Akhirnya ketika saya mengaji kitab Sahih Bukhari ini kepada saya di Kediri, Suli, ada petunjuk lain. Petunjuk lain itu hasil istikharah tersebut adalah kemantapan hati. Jadi biasanya ternyata saya menggunakan ini, saya merasa berhasil. Jadi setelah sholat istikharah, mana jembarnya hati? Jembarnya hati itu kemana? Saya condong ini. Kecondongan itulah hasil dari Allah mengabulkan dalam istikharah. Ada lagi yang kemudian mana setelah itu yang dimudahkan. Jadi setelah melakukan sholat istikharah, mana kok yang lebih terbuka peluangnya? Misalnya, saya mau melanjutkan S3. Ini bingung. S3 di Surabaya atau S3 di Jogja misal. Lalu setelah sholat istikharah, di waktu terdekat itu mana yang lebih dulu peluangnya terbesar? Ini ternyata lebih cepat peluangnya yang di Surabaya. Berarti itu yang menjadi petunjuk dari Allah agar diteruskan. Jadi sekali lagi, dengan cara niki wau, dengan cara ketika betul-betul mencari jalan sehingga oleh Allah dimudahkan, maka itulah yang menjadi jalan takdir. Maka itulah yang menjadi jalan takdir untuk kemudahan yang akan kita lalui proses. Berkait dengan beberapa sholat sunnah yang diantaranya adalah sholat istikharah. Sekali lagi, tetapi kalau bagi beberapa kiai kami, para kiai mengatakan kalau sudah yakin itu baik, ya teruskan. Tidak kemudian istikharah. Sekali lagi istikharah ketika ragu di antara 2 hal yang baik atau 2 hal yang perlu dicarikan solusinya adalah dengan istikharah. Matur nuwun, monggo ada
waktu sekitar 10 menit. Kalau di Jakarta subuhnya tadi sekitar jam 4.40. Jadi Jakarta segini masih cukup. Monggo saya persilahkan, ada yang perlu diperjelas atau ada pertanyaan atau yang lain juga, saya persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Inggih. Tanya Ustaz, mungkin. Suaranya nggak dengar, Pak Ngerti. Diulangi, Pak Ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin selain itu Ustaz, tadi kan ngaji. Ustaz, untuk wirid, ini selain dari itu. Untuk wirid itu setelah selesai sholat fardu, itu baca alhamdulillahirabbil alamin atau langsung astagfirullahaladzim. Sementara itu Ustaz, matur nuwun. Matur nuwun. Jadi di dalam Sahih Muslim, jadi makatan zikir setelah sholat itu kan banyak, gitu. Lalu ada imam kita namanya Imam Nawawi, beliau menulis sebuah kitab namanya Al-Azkar. Di dalam kitab Al-Azkar itu oleh Imam Nawawi diruntutkan sistematika bacaannya. Jadi yang beliau tulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar sepertinya ada di Play Store, itu ada, tinggal di-download. Nabi selepas sholat itu dari kebanyakan sahabat membaca istighfar. Astagfirullah. Hanya ada yang astagfirullah saja. Ada dalam riwayat yang lain tidak ada beberapa versi. Tapi kalau yang riwayat Muslim itu astagfirullah atau astagfirullah. Kemudian la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Apakah perlu bacaan alhamdulillah secara khusus? Dalam riwayat beberapa hadis itu tidak ada bacaan, belum ditemukan secara khusus alhamdulillah, tapi alhamdulillah itu sudah include, sudah ada di dalam la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sekali lagi bacaan untuk hamdalah itu sudah otomatis ada di dalam salah satu bacaan zikir. Baru kemudian assalamu minkassalamu ilaikassalam. Jadi pada intinya apa yang sudah kita lihat, kita amalkan, kita baik di kampung ataupun ketika zikir sendiri-sendiri, ini ada yang tadi bersumber dari gabungan beberapa riwayat atau yang sudah lumrah kita amalkan. Jadi sekali lagi, kalau yang dilakukan oleh Nabi adalah istighfar setelah sholat. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun ya. Sami-sami. Monggo, sampun sami lemes sedaya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Aku ikuti saya. Tadi saya terlambat ya, jadi dengar sedikit tentang sholat sunat. Tadi disampaikan bahwa mempercepat sholat ini. Nah ini mohon lebih dijelaskan, Ustaz, karena sunat itu banyak ya. Apakah termasuk juga sholat-sholat khusus, misalnya sholat malam atau juga sholat-sholat ini yang doa-doanya mestinya agak atau mungkin cuma ninahnya agak tim.
Kira-kira seperti apa Ustaz? Mohon penjelasan lebih terinci. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun, Pak. Jadi bagaimana dengan bacaan atau terkait hadis yang menyebut rakaat Nabi itu ringan, dan itu berarti cepat itu bukan seperti anak kita sholat yang kemudian was ngoten niku, bukan. Yang dimaksud ringan di sini, sholatnya Nabi itu tidak seperti sholat sunnah biasanya yang agak lama. Maksudnya suratnya dibaca panjang-panjang. Jadi Nabi hanya membaca surat Fatihah dan surat pendek Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kalau di gerakan yang lain Nabi tetap tumakninah niku tetap. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan khafifatain, 2 rakaat yang ringan agak cepat itu maksudnya Nabi hanya membaca yang wajib-wajib saja. Ya, Fatihah, kemudian tahiyat itu, dan di masing-masing gerakan, ketika ruku, ketika sujud, itu tetap ada tumakninah. Bukan kemudian was-was seperti di beberapa tarawih kilat. Bukan itu maksudnya. Bukan itu. Jadi kan kita menemukan di beberapa YouTube itu sholat tarawih cepat. Bukan itu maksudnya. Bukan seperti itu. Tetapi Nabi hanya membaca surat Fatihah saja, tidak mengubah bacaan surat. Matur nuwun. Waalaikumsalam tambah Yai. Nggih, monggo. Terkait dengan sholat, saya pernah mendengar Ustadz bahwa Nabi itu kalau sholat sunnah qobliyah subuh itu yang dibaca adalah pertama surat Ya ayyuhal kafirun, yang kedua surat Qul huwallahu ahad. Mohon penjelasan Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum. Enggak, betul. Jadi ada betul penjelasan kalau Nabi sholat sunnah di kondisi yang tidak memperpanjang sholat sunnah, Nabi membacanya berupa Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, tetapi riwayat itu tidak ada dalam riwayat Imam Bukhari, adanya dalam riwayat Muslim. Jadi, kita ketahui memang terkadang selektivitas Imam Bukhari itu lebih ketat daripada Imam Muslim. Jadi kalau sohehnya Imam Bukhari sudah pasti soheh menurut Imam Muslim. Tapi sohehnya Imam Muslim belum tentu masuk standarnya Imam Bukhari. Sekali lagi Imam Bukhari terkenal lebih selektif, terkenal lebih ketat dalam penyeleksian hadis. Tetapi memang betul yang panjenengan sampaikan, sebelum subuh itu sholat qobliyahnya Nabi tidak lama karena Siti Aisyah ikut Nabi membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan juga membaca Qul huwallahu ahad. Dan niki memang ini salah satu keunggulan Bukhari itu pada validitas, tetapi sistematika penulisannya tidak serapi Imam Muslim. Kalau Imam Muslim lebih rapi dalam penyusunan rangkaian hadis. Atur nuwun leres, tapi intinya sampun leres yang panjenengan sampaikan. Matur nuwun. Sami-sami. Keranten sampun hampir 5:30. Nggih, nek mriki pas nggih jam 28. Saking kula maaf tidak saged hadir, tapi insyaallah kapan bisa hadir bersama panjenengan di Panarwil ini. Untuk kali ini kula cekapaken semanten, semoga semua oleh Allah
kurniakan sehatul afiah, Amin. Amin. keluarga dan anak turunan kita dijadikan nabi ibadah. Saking kula cekap semanten sedaya Bapak Suri dan juga Profesor dan para dosen yang lain. Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Waalaikumsalam. Matur suwun Yai, alhamdulillah saged tetep wonten kajian subuh. Saya bro. Monggo pamit. Tak masa-masa sithik. Boten longgar. Alhamdulillah. Pamit riyen, Bro. Nggih, monggo ndherekaken. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu besok pagi nggih.